Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat, teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, nama orang tua, ya Bu. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dan dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji pada subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, urusan, keperluan, mudah-mudahan Allah qabul, mudahkan, lancarkan urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah li ridwatillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa alimna syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi ukuki alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyriqil ardi la magharibiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i nafa'ana bihi bi ulumihi fi daraina walil muslimin wa khususan ila arwah Yasma bin Haji Natini binti Bulan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrain. Terakhir bahasa apa Ustaz ya? Sadul Karnain. Terakhir bahasa apa ya? Keder saya. Terakhir. Yang mana ini ya? Udah libur 2 tahun liburnya ya. Yang mana tahu ini? Ya Allah. Apa tuh? Atau makanya mohon maaf nggak fotokopi ya. Mohon maaf nggak foto. Insya Allah bulan besok deh ya. Atau tadi saya ngebet pas banget bab ini. Nggak apa-apa bab ini aja deh ya. Saya ngebet pas banget. Coba udah apa belum? Faslun fi nafasi ma'al Qur'ani li ruqyati. Fasal di dalam meniup bacaan Quran li ruqyati. Udah apa belum? Udah itu aja deh ya. Emang rada lengkap Ustaz. Nggak apa-apa ya. Ntar insya Allah besok. Jadi bab ke-7 Ustaz, bab ke-7 di halaman terakhir. Kan ada bab ke-7. Jadi Ustaz kalau di kitabnya nyari di belakang daftar isi al-babu sebelum ababu samin. Sebelum bab ke-8, bab ke-7 pasal terakhir. Udah itu aja dulu dah. Ya, selingan. Sebelum pasal terakhir. Boleh saya cariin Ustaz sini? Gak apa-apa ya Bu, ini ada yang megang kitab soalnya. Ya. Ngopi dah dulu, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fin nafasi ma'al Qur'ani li ruqyati. Kita ngebahas tentang
bolehkah bacaan Quran dipakai untuk jampe-jampe? Udah apa belum nih? Udah biarin dah. Lagu Oma ya kalau diulang-ulang enak ya. Rawa meriwayatkan, mohon maaf hari ini nggak ada fotokopian. Rawa meriwayatkan Ibnu Abi Dawuda. Siapa Ibnu Abi Daud? An Abi Hujaifata as-sahabi radhiyallahu an. Meriwayatkan dari Abi Hujaifah, sahabatnya Nabi, semoga Allah ridha kepadanya. Wasmuhu Wahb bin Abdullah. Nama aslinya Wahab bin Abdullah. Jadi sahabat Nabi itu jarang betul make nama asli. Kayak Umar Ibnu Khattab tuh bukan nama asli, tapi nama kunyah, bisa jadi lakob. Jadi banyak sahabat itu, Umar kan nama aslinya Hisham. Iya. Nah ini juga nih. Hujaifah as-sahabi radhiyallahu anhu wasmu Wahab bin Abdullah wa qila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan selain itu. Jadi nama itu ada dua. Ada nama kunyah namanya, ada nama lakob. Kunyah itu dinisbatkan kepada anak laki-laki yang paling tua. Ustaz Dzulkarnain punya anak laki-laki ya, yang paling tua siapa namanya? Lutfi. Jadi nama lain Ustaz Dzulkarnain Abu Lutfi namanya. Jadi bapak boleh begitu, Abu Lutfi namanya. Dan itu kunyah. Dulu Siti Aisyah pernah nangis karena nggak punya kunyah, karena Siti Aisyah nggak ada anaknya. Akhirnya nama Rasulullah dikasih nama kunyah, nama keponakan. Jadi boleh ngasih kunyah nama seseorang kalau dia nggak punya anak dengan nama keponakannya, gitu katanya. Kan ibu kalau jemput anak sekolah kan banyak yang manggil Mama Lutfi gitu ya. Nah itu kunyah namanya. Jadi kalau ibu memperkenalkan diri nama dengan nama kunyah boleh, bahkan sunnah. Rasulullah itu nama lainnya ada 99 nama. Nama aslinya Muhammad, tapi nama yang lain banyak. Al-Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, tuh nama Nabi Muhammad tuh Al-Mustafa. Salatullah salamullah ala Toha, itu Nabi Muhammad. Ala Yasin Habibillah, itu nama Nabi Muhammad. Jadi bapak punya banyak nama nggak apa-apa, cuman yang sunnah kunyah namanya. Nah, nama apa? Nama anak laki-laki kita, Abu Lutfi. Nah, berarti itu nama lain dari Ustadz Zulfikar. Ada lakob. Kalau lakob itu bukan dinisbatkan kepada nama anak. Lakob itu boleh cakep, boleh jelek. Si ganteng, si kurus, si burak. Ada contoh begini nama lakob nih. Makanya nggak boleh kalau lakob yang punya namanya nggak redo, nggak boleh. Makanya ada larangan dalam ayat bi'sal ismu ba'dal iman, apa tuh terusannya? Al fusuku, apa namanya? Banyak. Ada Ustaz Ali apa? Bi'sal ismu ba'dal iman, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, apa tuh terusannya? Yang hafal Quran Ustaz Humaydi mana? Ya nggak boleh. Jadi nggak boleh manggil dengan nama-nama yang jelek, nggak boleh, itu lakob namanya. Contohnya apa Ustaz? Ada orang bininya dua, contoh nih. Ada orang bininya dua, contoh. Bini mudanya nelpon, yang ngangkat bini tua. Kata lakinya, dari siapa Neng? Dari si Kunyuk. Kunyuk itu lakob. Kunyuk itu lakob ya. Jadi dia nggak mau nyebut namanya, dia enak. Nah, kata bini tuanya nih si Kunyuk nelpon. Kunyuk siapa? Itu contoh lakob ya. Nah ini nama sahabat jadi banyak nama.
Wakila ghairu dzalika, ada yang bilang selain itu. Wa anil Hasanil Basri, dan dari Imam Hasanul Basri, wa Ibrahim An-Nakhai, dan Ibrahim An-Nakhai, annahum karihu dzalika, sesungguhnya Ibrahim An-Nakhai dan Hasanul Basri enggak demen. Jadi ulama pecah jadi banyak ketika ditanya bolehkah baca Quran buat jampe-jampe gitu. Kata Ibrahim An-Nakhai dan Hasanul Basri, masa Quran buat jampe-jampe? Enggak boleh gitu. Kata beliau berdua nih, jadi baca Quran buat jampe-jampe, anak lagi nangis terus dibacain Quran, terus ada orang minta obat terus kita dibacain Quran, ini giniannya nggak boleh katanya. Kata siapa? Ibrahim An-Nakhai dan Hasanul Basri, Imam Hasanul Basri, ulama gede ini ya dalam mazhab Syafi'i. Wal mukhtaru, kata Imam Nawawi, apa pendapat Imam Nawawi? Wal mukhtaru, adapun yang terpilih, yang dipilih, anna dzalika laisa bimakruhin. Kata siapa? Boleh, silakan baca Quran buat jampe-jampe, buat ngobatin, buat buat ini, silakan. Ada orang kesurupan dibacain Quran, boleh. Kata Imam An-Nawawi, bal huwa sunnatun mustahabatun, bahkan jampe-jampe pakai bacaan Quran boleh gitu katanya, sunnah, dan itu dianjurkan. Jadi ibu kalau misalnya udah mentok boleh bacaan Quran buat jampe-jampe. Anak misalnya, saya dulu ingat betul ngaji dengan guru saya, kiai saya, Allahumma gfirlah, Ki Wahid namanya, Ki Wahid Zaini namanya. Saya ingat betul sore-sore almarhum beliau ngaji, dia ngomong sama saya, dulu dapat ijazah dari Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, dan mudah-mudahan ini nggak apa-apa kalau saya udah ijazah secara umum. Saya ngejar langsung dari guru saya langsung dari Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Mudah-mudahan kalau bapak mau ngamalin, ini namanya musalsal sudah, jadi sanatnya udah nyampe, jadi boleh diamalin. Nggak apa-apa bapak ibu bilang kobil tuh ya boleh, nggak apa-apa. Ini ijazah secara umum. Jadi kiai saya ingat betul sore-sore ngaji, beliau dapat ijazah dari Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Lirboyo, Mbah Mahrus Ali, beliau bilang dapat ijazah ayat kursi tuh, yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai Aliyil Azim. Itu dibaca buat penjagaan diri dan juga orang lain. Cuman kata kiai saya, bacanya tahan napas gitu, karena ayat kursi itu satu ayat gitu. Nah emang satu ayat nggak boleh napas. Kalau ibu ngaji Quran terus bernapas di tengahnya, ulang lagi, nggak boleh dari berhentinya di situ, karena dia bukan wakaf. Begitu katanya. Nah beliau akhirnya menceritakan peristiwa waktu dibegal. Bayangin tahun 70-80-an, kiai saya udah bawa mobil kan, kalau serem betul. Lewat hutan dibegal, baca itu, dia ingat pesannya Mbah Mahrus Ali. Saya ingat betul kiai saya lagi bercerita, dan itu saya pakai betul. Ternyata banyak datanya dalam hadis itu banyak. Nah, makanya bapak ibu kalau mau misalnya lihat ada anak kita atau cucu kita kok nangis mulu ini, ada indikasi misalnya diganggu sama jin apa gitu, Allahu a'lam bishawab, silahkan baca itu. Cuman caranya yaitu kata guru saya, baca ayat kursi tahan napas, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la fas'alil azim, ditiupkan tuh anak, itu namanya ruqyah. Ditiupkan kepada badannya tuh anak. Bahkan saya sampai sekarang sebelum tidur ya istri anak-anak saya tiupkan itu sekitar kamarnya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai nggak apa-apa. Bahkan kata Imam Nawawi, bal huwa sunnatun mustahabatun, nggak apa-apa, boleh aja jampe-jampe pakai bacaan Quran untuk apa aja, salah satunya itu. Kata Imam Nawawi terus, faqad sabata an Aisyah radhiyallahu an, sungguh terdapat dalam hadis sahih riwayat Siti Aisyah. Kan tadi pendapat ulama, yang satu bilang nggak boleh, makruh, yang satu bahkan sunnah. Mana datanya Imam Nawawi tentang sunnah? Mengutip riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu an. Siti Aisyah ini istrinya Nabi, ya,
Dan biasanya hadis-hadis riwayat istri Nabi berkenaan dengan privat Nabi. Biasanya, siapa yang tahu Nabi kencing? Bininya. Siapa yang tahu Nabi tidur? Bininya. Siapa yang tahu Nabi mandi? Gimana mandinya Nabi? Bininya. Makanya riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan lewat jalur istri-istri Nabi itu kebanyakan privat dan kebanyakan sahih hadisnya. Nah, salah satunya Siti Aisyah. Dan istri Nabi yang sekian banyak tuh, periwayatan terbanyak adalah Siti Aisyah. Makanya ada hikmah memang kawin sama yang muda. Rasulullah itu enggak keinginan sendiri, enggak. Tapi karena perintah Allah. Salah satu indikasi kata ulama, Rasulullah enggak tahu disuruh kawin sama Siti Aisyah. Siti Aisyah siapa sih? Gitu kurang lebih. Berarti Rasulullah memang enggak kenal dan bukan pilihannya. Tapi Allah yang nunjuk langsung. Ada perintah suruh kawin sama perempuan yang namanya Siti Aisyah. Ditanya-tanya, ternyata putrinya, kawannya, akrabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin, Rasulullah baru engah ketika diberitahu dia kan putrinya sahabat kamu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini indikasi bahwa Rasulullah menikahi perawan itu bukan karena nafsunya, tapi memang perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Padahal setiap malam, hampir setiap malam Rasulullah kongko-kongko dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kok nggak kenal Siti Aisyah? Berarti Rasulullah nggak jelalatan matanya gitu. Bahkan Siti Aisyah pun nggak kenal Rasulullah. Di riwayat yang lain, waktu nganterin makanan Siti Aisyah suruh ayahnya, kecolek tangannya dengan Rasulullah, marah, ngadu, wahai ayahku, saya disentuh sama laki-laki yang bukan mahram aku. Dia nangis ngadu sama ayahnya. Kata Sayyidina Abu Bakar tersenyum, dia Rasulullah, kau sudah ku nikahkan dengan dia. Kata Siti Aisyah, tidak ada berita yang begitu menggembirakan di hatiku selain ayahku bilang aku sudah dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu, karena ntar tidurnya ketika Siti Aisyah sudah haid. Jadi Rasulullah kalau namu nggak jelalatan. Dan Siti Aisyah kalau ada tetamu laki-laki nggak celingak-celinguk. Tuh perempuan begitu gurunya. Ini mah tamunya ayah tadi ganteng banget, wah emang lenjeh ya. Nggak boleh. Dan bahkan itu hak sahibil bait. Jadi begini Bu, Pak, menghormati tamu itu wajib selama itu tamu menjaga hak-haknya sahibil bait. Kalau itu tamu tidak menjaga haknya sahibil bait, usir boleh, usir. Benerin, bukan saya bohong. Jadi menghormati tamu tuh hukumnya wajib. Ibu lagi puasa sunnah, terus ada tamu masuk begitu, terus kita hormatin dia, batalin lebih utama daripada ibu nerusin. Ibu lagi puasa Senin Kemis, ada tetamu penting datang ke rumah. Kalau kita makan, kalau tamu kita seduin makan kue, terus kita nggak makan, karena gimana tetamu kan nggak enak hati makan kue cucur yang ibu sediain, tuan rumahnya lagi puasa. Nah, ibu sunnah buka puasa, batalin puasa sunnah. Jadi ibu dapat pahala 2. Jadi udah direken puasa sampai maghrib. Yang kedua, menghormati tamu. Ustadz, saya mau terusin aja dah, biarin saya sediain makan, saya nggak buka, nunggu maghrib aja. Boleh gak begitu? Boleh juga, cuman rugi, sayang. Ibu pahalanya cuman 1 gitu. Jadi ini gunanya ngaji. Jadi belum tentu yang kelihatannya kita ibadah nanti nilainya malah rendah. Jadi ibu batalin lebih utama. Jadi menghormati tamu itu wajib. Cuman ada batasannya, selama tamu itu juga menghormati si sahibil bait. Salah satu hak sahibil bait, jangan melongok-melongok dalam rumah. Jadi kalau ada tamu melongok-melongok dalam rumah, terserah ibu. Terus jangan melongok perawan-perawan perempuan si sahibil bait. Kan di rumah ada bininya yang perempuan, ada anak perempuannya ya, ada pembantunya. Tapi kalau tuh tamu matanya jelalatan, silakan diusir.
Itu hak sahibil bait. Nggak boleh tetamu tuh nanya-nanya ini kamar apa, nggak berhak Anda jawab. Tamu tuh cuman hak nanya arah kiblat belah mana. Ntar ada di bak di hak sahibil bait. Benar ini, bukan saya bohong. Jadi kalau ibu nggak boleh. Nah ini kembali ke Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah nggak kenal Rasulullah. Nah tapi terbukti Nabi disuruh ngawinin Siti Aisyah. Terbukti riwayat-riwayat hadis banyakkan dari Siti Aisyah dibanding bini-bini yang lain. Karena bini-bini yang lain rata-rata sudah tua gitu. Ya kan ibu-ibu kalau udah tua juga kalau suruh cerita masa muda, udah lupa gitu. Tapi kalau yang masih muda kan seger. Makanya boleh ketua masjid cari yang muda lagi boleh. Bininya udah begini. Iya benar ini. Kayak RW tuh, Bang Haji. Boleh muda dia begini. Ada bininya gak ngajik guys. Wah. Jadi Siti Aisyah, tuh hadis riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah itu jadi janda di usianya 18 tahun. Jadi ditinggal wafat sama Rasulullah umurnya 18 tahun Bu Siti Aisyah. Bayangin 18 tahun gak punya anak. Kalau di Tanjung Barat namanya janda apa tuh? Janda kembar. Kalau ada janda kawin cerai nyampe 100 kali, janda apa namanya? Janda bolong. Kalau janda, kan ada janda kembang ya. Itu sahabat nggak ada yang demen apa sama Siti Aisyah nggak dikawin lagi? Nggak boleh. Jadi bini Nabi itu nggak boleh dikawin. Karena bini Nabi itu nanti jadi emak kita. Jadi besok kalau kita masuk surga, amin, diem aja, melongo aja begitu. Besok kalau kita masuk surga, amin, ketemu Siti Aisyah, panggil emak, karena dia emak kita. Ustadz datanya mana? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ayat tuh. Nabi itu paling mulia di antara manusia nih, orang-orang mukmin. Nabi paling mulianya orang. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang mukmin. Makanya istri Nabi julukannya ummahatul mukminin. Jadi besok kalau kita ke surga, amin, ketemu sama Siti Khadijah, kita panggil emak. Jelek banget emak ya, mama, boleh, kita panggil emak, mamanya. Kata orang Tanjung Baratnya, kemana nya, baiknya cium tangan, gak apa, emang bener. Jadi istri Nabi emak kita, emak. Karena perempuan yang haram dinikahi itu kan ada 3 kata fikih. Pertama gara-gara nasab, yaitu ibu terus ke atas, anak terus ke bawah. Ada gara-gara perkawinan, mertua. Tuh mertua haram tuh Bu dinikahi, walaupun udah mantan. Karena nggak ada mertua tuh mantan, nggak ada. Selama-lamanya kita nyolek dia nggak batal, dan selama-lamanya kita nggak boleh kawin sama dia. Karena mertua sama orang tua sama. Jadi ibu kalau pengen rezekinya murah, sama mertua kudu baik. Jadi cerminan rezeki gimana mertua sama orang tua. Jadi mertua sama orang tua posisinya sama. Kalau tiap bulan kita kasih cepek, mertua juga kasih cepek. Jadi kita amat cepek ya, banyakan di kita 1 juta. Kalau sama orang tua kita kasih 1 juta, mertua 1 juta. Jangan pakai pilih kasih, karena itu apa, rezeki kita apa, barometer. Nah ada lagi yang satu, gara-gara rodoah, gara-gara kita susui anak orang, kita tetein tuh anak jadi anak kita, itu namanya rodoah. Nah anak-anak kita jadi saudara yang kita tetein, gitu, rodoah namanya. Ada yang nanya sama saya yang kongkong, Ustadz, saya sering minum air susu istri saya, apakah saya jadi? Ya, saya bilang jadi gila. Enggak, maksudnya minum air susunya lebih dari 3 kali dan umurnya di bawah 2 tahun. Kalau aki-aki kayak engkong sih
seember juga nggak jadi ya. Paham ya? Nah ada satu lagi. Nah ini karena dia istri Rasulullah. Nah ini riwayat sahih dari Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasihi kullalailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marratin rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata istri Rasulullah yang namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha? Jadi Bu, kalau nama sahabat disebut sunnah bilang at-taradin. Berarti bapaknya dan dianya sahabat Nabi. Anha atau namanya at-taradi, sunnahnya pelan. Beda dengan selawat, sunnahnya kenceng. Jadi kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, bapak ibu sunnah berselawat. Nah berselawatnya kenceng, biar ngingetin kawan kita yang samping, nama Nabi lu tuh lagi disebut gitu. Contoh ketika Nabi Muhammad gitu kencang, Allahumma sholli wa sallim. Saya punya data dalam kitab Tanqihul Qaul, saya ngajar itu sarah dari Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, atas permintaan ulama Indonesia untuk disarahi itu kitab. Saya punya data di situ, ada orang masuk surga gara-gara ketika pengajian dia bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnah kencang. Nah orang lain jadi ikut-ikut gitu. Bilangin, karena sepelit-pelitnya orang kalau ada nama Nabi Muhammad disebut dia nggak mau selawat, tuh paling pelitnya orang. Ibu miara anak, ibu ambil gembel dari pinggir jalan begitu, ibu mandiin anak angkat, ibu mandiin, ibu sekolahin, ibu rapiin, pas sudah gede jadi orang lupa sama kita, itu namanya anak songong. Tapi lebih songong lagi, ada orang nama nabinya disebut, dia nggak mau baca selawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nama Nabi disebut, bilangin kawan kita nama Nabi lu tuh disebut gitu. Makanya sunnah kalau kita makan nama bini sama anak, bismillahnya kenceng itu supaya ngingetin dia. Kalau belum, oh iya pak saya lupa gitu. Bismillahirrahmanirrahim, lagi makan rame-rame. Kalau sendiri sih nggak usah. Jadi ada doa yang sunnahnya pelan, ada doa yang sunnahnya kenceng. Doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sunnahnya pelan. Tapi kalau makan sama orang lain disunahkan kenceng supaya ngingetin yang lain kita mau makan. Jadi kalau lagi makan rame-rame kan ada anak kita, oh iya papa saya belum baca doa gitu. Tapi ada yang sunnahnya memang nggak boleh kenceng, kayak doa masuk WC, kenceng apa pelan? Pelan. Doa hubungan suami istri, pelan apa kenceng? Pelan. Masa Allah mau jadi belah, Allah mau jadi belah, kata tetangga dia meres itu ya, dia sedeng. Allah mau jadi belah, kata bininya ampun. Allah mau jadi belah, Allah mau jadi pelan ya. Nah itu ada
Dan emang ada dasarnya kenceng, kayak takbiran tuh dasarnya kenceng. Terus tadi nyampe mana tadi? Kan ya Allah. Tadi nyampe mana sih? Oh ya, radhiyallahu. Nah, nama sahabat yang perempuan kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu namanya tarodi. Cuman pelan aja, radhiyallahu an. Kalau misalnya laki-laki Sayyidina Umar radhiyallahu an. Makanya tuh taraweh itu ulama. Taraweh di Indonesia, di luar lain nggak ada. Supaya orang yang benci sahabat Nabi nggak masuk-masuk gitu. Emang ada ustadz aliran yang benci sahabat? Ada. Namanya Syiah. Jadi kalau Sayyidina Umar disebut, dia bilang laknatullah alaih. Begitu katanya. Syiah yang bulat tuh, kan Syiah banyak. Ada cabangnya banyak, tapi yang bulat, yang sesat, itu kalau nama Umar disebut, dia bilang laknatullah alaih. Gak boleh. Makanya orang tua kita tuh habis tarawih, al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tarawih ya. Iya, biar orang yang benci sahabat nggak masuk masjid gitu. Ini masjid ahli sunnah. Benar ini, bukan saya bohong. Jadi ada orang yang benci sahabat Nabi, dia nyangka bahwa sahabat-sahabat Nabi itulah yang merebut haknya Sayyidina Ali untuk pengganti jadi Khalifah Ar-Rasyidun gitu. Jadi setelah Rasulullah meninggal, wafat, itu bibit-bibit konflik udah nongol. Makanya terjadilah perang Siffin antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, perang Jamal, Siti Aisyah perang sama Sayyidina Ali. Bayangin aja tuh. Ini bukan mengungkit luka lama, tetapi biar kita terang sama sejarah. Jadi kalau ada gini hari ada orang Islam sama Islam pada berantem, enggak begitu. Biasa aja. Jadi kalau ada pendapat dalam Islam nih, kok Islam pada berantem begini sih? Zaman dulu juga begitu. Karena biasanya dari konflik itulah, kalau nggak konflik diem aja. Islam jadi tersebar ke sono, ke Spanyol, gara-gara konflik. Bahkan dulu adanya alam raya dengan teori the Big Bang Universe itu karena dari ledakan besar. Coba dulu kalau nggak meledak, nggak ada dunia, nggak ada Pluto, nggak ada Jupiter, nggak ada galaksi Bima Sakti, nggak ada. Makanya Einstein dulu ketika menciptakan bom atom, beliau menyangka setelah diledakkan Hiroshima dan Nagasaki, dia menyangka bahkan jadi negeri yang gemah limpah loh jenawi, karena udah dihancurkan sehancur-hancurnya. Dia ngikutin teori di Big Bang Universe, tapi ternyata 70 tahun tidak bisa ditanami. Makanya Einstein merenungi, bahkan puasa saking nyeselnya nyiptain bom atom di teori Manhattan tuh, di program Manhattan. Dia walaupun nggak ikut, tapi dengan teori-teori dia, jadi atom itu bisa dipecah. Jadi benda itu kalau kita mikroskop, kita yang terdalam itu namanya atom. Atom itu terdiri dari proton, dan ternyata atom bisa dipecah. Nah itu kaget. Nah khawatir Nazi Hitler udah bikin duluan, akhirnya buru-buruan dia ngirim surat sama Presiden Amerika, akhirnya ada program itu. Kembali ke konteks. Jadi Siti Aisyah, faqad sabata an Aisyata radhiyallahu an. Kalau misalnya bapaknya juga sahabat radhiyallahu anhuma. Seperti saya bilang, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti dia dan bapaknya Abbas sama-sama sahabat. Jadi kalau radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya sahabat. Kalau radhiyallahu anhu doang, berarti dia doang yang sahabat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Siti itu bukan bahasa Arab ya Bu. Istrinya Nabi yang paling muda namanya siapa? Nama lengkapnya Siti Aisyah. Nggak ada bahasa Arab Siti ya. Namanya Aisyah ya. Siti mah bahasa Tanjung Barat. Siti. Nggak ada nama lengkapnya Siti Aisyah. Nggak ada bahasa Arab Siti ya. Siti itu tambahan orang Indonesia. Nggak enak kita panggil Aisyah aja, tapi pakai Siti Aisyah. Begitu adab namanya. Orang Indonesia tuh adabnya luar biasa. Siapa istri Rasulullah? Siti Aisyah. Wah, berarti namanya Siti. Besok anak benar. Siti mah tuh tukang jamu. Siti mah orang Indonesia. Ya Bu ya. Jadi Siti bukan bahasa Arab. Nama istri Rasul ya Aisyah. Nah kita masa manggil Aisyah aja.
ya Siti, kita panggillah Siti Aisyah. Kayak kita panggil Bu RW, masa kita panggil anu aja ya Bu RW, Nyi RW gitu. Namanya siapa Bu RW? Kita panggil ya Ibu Nya. Sama Siti Aisyah juga, Siti itu bukan bahasa Arab. Terus apa kata Siti Aisyah sebagai saksi? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi kulalailatin jama'a kafaihi. Kata istrinya Rasulullah nih, Siti Aisyah, dia jadi saksi. Setiap malam suami saya kalau mau tidur dia tekep tangannya. Hadisnya sahih. Dia tekep gitu. Tiap malam kalau mau tidur, kata Siti Aisyah. Dan ini hadis sahih. Habis ini praktekin tiap hari biar dapat sunnah. Jadi satu saja sunnah Nabi yang kita istiqomahkan, kita dapat mutiara dari 124.000 Nabi dan Rasul. Begitu kata Ibnu Arabi. Nah ini dapat hadis, praktekan biar manfaat. Jadi Nabi kalau setiap malam mau tidur dia takep tangannya. Jama'a kafaihi summa nafasa fihima, kemudian ditiup ke dalamnya. Enggak begitu sih ya, lebay ya. Ditiup aja, tiup ya. Biar takut salah, tanpa mengurangi rasa takzim. Ini bahasa dialog aja biar lebih anu ya. Ini kan bahasa saya. Pokoknya ditiup. Enggak begitu, enggak, itu mas saya. Pokoknya ditiup. Faqara'a fihima, lalu membaca ke dalamnya. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nafasati bil qadri haqqi hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin min syarri wasil khannas alladzi wajhu bi junan min al-jinnati. Ditiup. Summa yamsahu bihima, kemudian diusap bihima dengan dua telapak tangannya, mastato'a min jasadi, apa yang dapat dia gapai oleh itu tangan ke badannya. Yabda'u bihima ala ro'si, lalu memulai daripada palanya. Ini habis ditiup baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, palanya. Ala ro'si wa wajhi, ke wajah, terus ke semua badan yang sanggup dia gapai. Dia olesin sama tangannya tuh yang dibaca qul huwallahu ahad. Wa ma aqbala min jasadihi wa yaf'alu dzalika salasa marrat, dan Rasulullah mengulang itu 3 kali. Qul huwallahnya 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali diusap. Setiap mau tidur. Kan udah dapat nih. Nah, ini kan dari Siti Aisyah, bukan dari RT ini. Ini dari Siti Aisyah, hadisnya sahih. Berarti besok ntar malam ibu kalau mau tidur begitu. Nah, ini bukan amalan dari Mbah Jambrong, bukan. Ini langsung ngaji dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, dan sahih hadisnya. Anak-anak laki kita nanya tuh, lu ngapain sih begitu? Wah, ini urusan. Nah, boleh gak ke orang lain? Boleh. Jadi kita untuk ngusap orang lain boleh. Nah, Rasulullah minta diusapin waktu sakit sama Siti Aisyah. Nah, ini menjadi boleh kata Imam Nawawi. Bacaan itu kita usapin juga ke orang lain, boleh. Kenapa baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas? Boleh jadi begini. Rasulullah dulu diteluh, disantet. Tahu santet? Teluh. Dari zaman dulu udah ada. Wa ma anzalna ala malakaini bi babila harut wa marut. Zaman Bani Israel tuh ada 2 malaikat turun, nama malaikatnya Harut wa Marut. Nah, konon dialah yang ngajarin sihir pertama kali. Jadi ada paku masuk perut ya, ada silet, itu kan siapa sih dulunya? Ah, itu tuh. Wa ma anzalna ala malakaini bi babila harut wa marut. Dalam kitabnya Ajengan Khair Apandi Tasikmalaya. Ada 10 jenis sihir. Ada yang nuansanya tanah. Ada. Jadi hati-hati betul Bu ya. Rasulullah aja diteluh. Yang Rasulullah, apalagi kita yang ke masjidnya cuma maghrib doang. Rasulullah diteluh.
Boleh jadi ada orang tersakiti lewat lisan kita. Boleh jadi ada orang enak lewat sikap kita. Iya kalau dia beriman, kalau enggak dikerjain kita. Nah, makanya ada yang lewat anggota tubuh kita. Misalnya diambil rambutnya. Rasulullah diambil rambutnya sama pembantunya yang namanya Yahudi. Pembantunya Yahudi Rasulullah. Diambil, dibikinin pocong-pocongan, ditancepin 11 jarum. Makanya 2 surah yang turun ini asbabun nuzulnya Rasulullah diteluh. Ustadz datanya dari mana? Kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, biar ada datanya. Jadi Rasulullah rambutnya waktu disisirin diminta emang sama tukang teluh, ambil rambutnya. Diambil rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikat-ikat kurang lebih begitu dalam kitabnya Ajengan Khair Apan di Tasikmalaya, dibikin 11 jarum, ditancepin di 11 jarum. Rasulullah sesak dadanya. Kalau sekarang ke rumah sakit kagak ada penyakitnya kata dokter, tapi sesak, tapi panas tinggi, akhirnya turun 2 malaikat. Kenapa nih Rasulullah? Disantet, begitu kata temannya, kata satu malaikat. Sama siapa? Sama orang Yahudi. Begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lihat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari perempuan-perempuan tukang sihir. Ada riwayat laki, ada riwayat perempuan yang nyihir Rasulullah. Makanya abang-abang hati-hati betul sama perempuan. Janda jangan suka digantung Bang Haji. Kalau dikawinin, jangan digantar diteluh. Bener ini, karena perempuan tuh kalau doa manjur. Makanya Bu, yang nyari duit laki, kita mah nggak usah usaha dalam tanda kutip. Kata Mbak Maimur, kalau kita usaha juga, itu rezeki dipecah 2. Jadi perempuan mah tugasnya jagain lilin. Biar benar, yang wirid, yang tadarus, yang tahajud perempuan, laki biar dia usaha. Jangan ikut-ikut usaha juga, ntar dipecah itu rezeki jadi 2. Nggak ada ceritanya lakinya usaha, bininya usaha jadi kaya. Mana ada konglomerat bininya usaha juga. Jadi yang doa, jangan curiga sama suami, ntar rezekinya seret. Banyak doa, banyak zikir. Perempuan tugasnya, karena perempuan tuh sisi emosionalnya lebih tinggi, lebih didominasi daripada sisi rasionalnya. Kalau laki-laki sisi rasionalnya. Bang Haji, ada apaan Ustaz? Bang Haji kayaknya gantengan ini hari. Langsung mikir, jangan-jangan mau minjem duit ini. Benar itu laki-laki. Beda sama perempuan. Neng sini deh Neng. Apaan? Lu gue lihat cakepan, merah pipi. Masa sih Bang? Neng sini Neng. Apaan? Lu gue lihat langsingan. Abang bisa aja. Pas ditimbang 92, bego, katanya langsingan. Perempuan. Makanya dia kalau mohon sama Allah, wah, bisa dia gerung-gerung. Nah, sisi emosinya luar biasa. Makanya anak dididiknya sama orang perempuan, biarin dia. Nah, Rasulullah konon kan yang nyantet perempuan. Kalau riwayat ada yang laki, ini perempuan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Hati-hati. Makanya dulu tuh banyak nenek-nenek yang manjur. Anak kita mau disapi biar nggak netek lagi, datengin aja ke nenek-nenek. Sama nenek-nenek begini. Kata dia, jangan netek lagi lu. Wah, manjur. Entah apa dia enak ya, saya nggak tahu juga ya. Apa tuh baik ya. Kalau nyapi kan kemana kalau mau nyapi? Nenek-nenek di bank sembur. Wah, besok dia kagak netek lagi. Entah manjur apa enak tuh yang anu itu. Saya dulu ada anak sakit kenyancang gimana? Nenek-nenek cuma dipegang doang, manjur baik. Perempuan tuh. Dulu kita kan di kampung ada nek anu ya, tukang dampak ya, dulu ada penyakit dampak tinggal sembur. Sono ada Nyai Ijo namanya. Di Lenteng ada Nyai Ijo. Jadi kalau ada orang punya dampak dia sembur aja, baik. Ke dokter kagak baik, sama dia baik. Berarti emang manjur-manjur nenek-nenek dulu. Makanya emang orang perempuan tuh begitu. Hati-hati betul, makanya jangan sering nyumpahin anak. Jadi sama anak tuh yang bagus-bagus aja ngomongnya. Dasar lu anak bego dia.
kadang-kadang pakai celana, kadang-kadang kagak. Dasar anak sundel, udah jadi sundel dia. Maka ibu-ibu hati-hati kalau ngomelin anak. Manjur betul tuh omol, makanya maling kundang jadi batu gara-gara jadi batu, jadi batu. Hati-hati. Nah ini Rasulullah tiap malam, udah ya, udah waktu ya, udah cukup deh ya, dikit lagi. Jadi dia tekap begitu, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu tiap malam. Kita nggak tahu ada orang tersakiti lewat lisan kita. Kita nggak tahu ada orang tersakiti lewat sikap kita. Nah, kapan bacanya? Waktu tidur. Karena sebelum tidur itu kita lemah. Ini lagi melek begini nih, dikerubutin 4 gitu. Bang Haji, walaupun dikit-dikit kita mentil ya, walaupun kalah, melawan juga kita kan. Kalau lagi melek. Tapi kalau lagi tidur, ya disentil juga kita nggak ngelawan. Nah, santet masuknya waktu kita tidur. Nggak ada santet masuk waktu kita melek begini. Kenapa tidur membatalkan wudhu? Salah satu sebabnya adalah dubur kita terbuka. Lubang yang belakang, kalau kita tidur dia terbuka. Nah, konon santet masuk lewat. Nah, kapan waktunya? Waktu tidur. Nah, waktu tidur makanya Rasulullah baca sebelum tidur. Dia minta perlindungan waktu mau tidur. Karena orang tidur itu lemah. Nah, kiriman-kiriman itu datangnya waktu tidur. Makanya kalau kita ada, ini kayaknya laki gua dianuin sama orang nih, ya udah baca ini, ditiupin. Nah tadi dari Ki Mahrus, nah itu tadi boleh ditambah ayat kursi. Nggak apa-apa, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini lagi babnya. Mungkin ada cucu yang ya udah bacain, nggak apa-apa. Yang penting Al-Quran. Kembali ke konteks lain. Jadi kata Imam Nawawi, bacaan-bacaan Quran untuk ruqyah boleh, bal huwa mustahabatun, bahkan dia disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Jadi satu hadisnya sahih, karena ini kan pembukaan pengajian. Nah, jadi saya juga bingung. Insya Allah bulan besok mah, insya Allah kalau Allah panjangin usia kita, amin, kita terusin pengajian halamannya dan kita fotokopi dan megang fotokopi. Sebelum saya tutup dengan Fatihah, boleh jadi ada yang mau didiskusikan, boleh jadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada saya bisa jawab, enggak PR. Ada? Cukup ya. Udah waktunya makan nasi uduk. Oh ada katanya. Enggak apa-apa ya Bu, Pak ya. Baik, makasih Ustaz. Saya nanya masalah tadi pembacaan waktu tidur Ustaz. Saya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah juga kan pernah tidur siang setelah duha ya Ustaz ya, menjelang zuhur. Nah, amalan itu dibacanya waktu kita tidur malam atau tidur siang juga gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Apakah amalan itu dibaca waktu tidur siang, tidur sore, tidur malam, apa tidur apa? Kalau hadisnya tadi kulalailatin, berarti setiap malam. Berarti kalau siang ya nggak usah, karena kayaknya dukun santet jarang kerjanya siang ya. Yang kerjanya siang mah maling ayam siang sama malam sih? Maling ayam malam ya. Sekarang mah nggak ada. Kalau dulu ya. Dulu kalau ada maling ayam kayaknya udah buat ya. Kayaknya udah bergajulan banget ya. Sekarang nggak ada ya. Emang dulu susah ya Bu. Sekarang aja nih Bu, mohon maaf, sekarang nih kita perhatiin anak-anak kecil sekarang nih sama dulu beda. Kalau dulu banyak banget anak kecil congean ya, banyak banget ya. Kalau lagi main gundu begini mulu nih. Kalau lagi main gundu begini mulu. Borok ya, meler. Sekarang kagak ada ya, ngapa ya? Berarti dulu kita susah ya. Sekarang berarti udah senang. Dulu makan buah walaupun banyak susah, metik jambu aja diserempom. Sekarang kita mau buah kayaknya bosen ya. Berarti dulu susah banget kita ya Bu ya. Dulu susah, makanya dulu maling ayam aja ya Allah. Sekarang maling minyak pertama. Jadi udah kembali ke Pak Haji. Jadi ya malam. Kalau teks redaksinya kullalailatin, berarti ketika tidur malam. Ustadz saya mau tidur baca itu lagi boleh nggak? Ya nggak apa-apa, kan
ada fadilah baca Quran ya, mau siang ke mau subuh ke, kalau mau tidur ya silakan. Tapi dari redaksi hadis tadi kayaknya Rasulullah membaca, kata Siti Aisyah, kullalailatin, setiap malam, idza awa ila firasihi kullalailatin, jadi setiap malam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Gara-gara kita ngaji di sini, salat subuh jamaah, i'tikaf, habis ini salat isyraq dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Yang tadinya pengen diturunin begini begitu, gara-gara kita ngaji di sini diganti dengan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal. Udah isyraq ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.